orang yang diakui menjadi santri dari Mbah Hasyim Asy'ari adalah orang-orang yang mengurusi NU, bukanlah pengurus NU. Jadi untuk Masyayikh Lirboyo, jangan sampai Anda mengarahkan doktrin di bawah alam sadar para warga NU untuk mengkultuskan seseorang. Habib Lutfi tidak akan menjadi ketua Jatman kalau beliau, Habib Lutfi, tidak bergabung di dalam organisasi NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lur dengan saya channel Ngaso Ngopi Ngaji. Semoga kita selalu berharap kepada Allah SWT dalam kondisi terbaik, dalam situasi terbaik, penuh dengan curahan rahmat taufik hidayah mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya banggakan, tentunya pada kali ini kita mendapatkan informasi yang cukup menyenangkan ya, membahagiakan. Karena beberapa ya, waktu kemarin pada saat tanggal 17 Desember 2024 pada hari Selasa ya, ada berita yang langsung dikeluarkan dari NU Online Jateng, gitu kan, bahwasanya sebagai wakil ketua umum PBNU Kiai Haji Amin Said ya, menegaskan bahwasanya perkumpulan ahli thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah ataupun bisa disingkat Patman ataupun apa, saya sendiri kurang begitu paham singkatannya. Yang kita semua sudah tahu bahwa perkumpulan ahli thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah ataupun Patman ini telah memiliki SK dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2019. Dan di sini keterangan yang disampaikan oleh Kiai Haji Amin Said selaku Wakil Ketua Umum PBNU secara tegas menyampaikan bahwa perkumpulan ahli thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang dinahkodai oleh Habib Lutfi bin Yahya sebagai Rais Am dan sekretarisnya adalah Kiai Masyhudi ya, secara tegas dinyatakan Patman tidak ada korelasinya dengan NU. Di sini tertulis Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Haji Amin Said Husni memberikan penjelasan terkait kedudukan perkumpulan ahli thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah dalam kurung Patman yang didirikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Patman telah didaftarkan sebagai badan hukum dan memperoleh surat keputusan ataupun SK ya lor, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun Kemenkumham pada 2019. Dalam SK tersebut tercantum susunan kepengurusan Patman yang menempatkan Muhammad Lutfi
Ali. Ya, di sini tertulis Muhammad Lutfi Ali dalam kurung Habib Lutfi sebagai ketua umum, Mas Hudi sebagai sekretaris umum, dan Bambang Irianto sebagai bendahara umum. Ya, itu yang tercantum dalam susunan kepengurusan Patman. Amin Said menegaskan bahwa Patman dan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah ataupun Jatman adalah dua organisasi yang berbeda. Jika Patman merupakan badan otonom NU, maka Patman, kami ulangi ya, jika Jatman merupakan badan otonom NU, maka Patman sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan NU. Ini sudah sangat jelas ya. Ini langsung yang disampaikan melalui media online, NU Online Jawa Tengah ya. NU Online Jateng, beliau Kiai Haji Amin Said dengan tegas menjelaskan bahwa Jatman dan Patman itu adalah organisasi yang berbeda. Karena apa? Sudah jelas betul, Jatman adalah badan otonom NU dan Patman telah mengantongi SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke ya, ini sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Kita lanjutkan ya lor. Yang satu itu adalah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang merupakan badan otonom NU, dan yang kedua perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang didirikan Habib Lutfi. Perkumpulan ini sudah berdiri sejak 2019. Tapi PBNU baru tahu dokumennya. Ini belum lama berarti. Beberapa hari belakangan ini, ujar Amin Said saat ditemui NU Online di kantor PBNU Jakarta Senin 16/12/2024, ia menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PDPRT Jatman, organisasi ini adalah bagian dari badan otonom NU. Sementara itu, dalam anggaran dasar Patman yang didirikan Habib Lutfi tidak disebutkan adanya keterkaitan dengan NU. Oke ya. Jadi Patman nggak ada kaitannya sama sekali dengan NU. Itu artinya ini merupakan dua organisasi yang berbeda. Yang satu adalah badan otonom NU dan yang satu adalah badan hukum tersendiri. Beliau menyampaikan dari Kiai Haji Amin Said. Di sini juga diterangkan dengan jelas bahwa Kiai Haji Amin Said menjelaskan bahwa sesuai anggaran dasar NU pasal 13, badan otonom adalah bagian dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi perkumpulan Nahdlatul Ulama ini di dalamnya ada struktur NU, badan otonom, ada lembaga-lembaga. Itu berarti itu berada dalam satu perkumpulan. Nah, ketika ada badan hukum baru, itu artinya dia sudah bukan lagi bagian atau menjadi satu kesatuan dari perkumpulan Nahdlatul Ulama itu. Tegasnya ya. Jadi bunyinya bukan dilarang. Ya masa harus dibunyikan? Dilarang mendirikan badan hukum sendiri kan nggak mungkin. Tetapi ini kita memahami dari kesatuan secara utuh konstruksi ADARTNU. Ia menegaskan bahwa pendirian Patman oleh Habib Lutfi dan Kiai Masudi melalui notaris serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadikan Patman sebagai organisasi baru yang berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan NU.
karena di anggarannya sama sekali tidak menyebut NU, sekalipun orang-orangnya sama, tetapi bukan soal orangnya, tapi soal organisasinya. Orangnya sama, tapi tidak berarti kemudian organisasi itu satu. Itu adalah ungkapan dari Kiai Haji Amin Said. Oke ya, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa NU ataupun EPBNU dari suara yang diwakili oleh Kiai Haji Amin Said ini sudah sangat tegas. Dua sisi organisasi yang sangat berbeda, NU dan Patman. Ya. NU mempunyai badan otonom Jatman, sedangkan Patman adalah organisasi yang didirikan oleh Lutfi bin Yahya beserta dengan pengurusnya yang dulu diberi amanah sebagai pengurus Jatman. Namun di tahun 2019 orang-orang yang ada di dalam Jatman ini ternyata membawa Jatman ini ke notaris, dan yang pada akhirnya mendapatkan surat keterangan, ya, surat pengesahan SK dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai sebuah organisasi. Ya monggo, ya, warga Nahdliyin bisa menilai dengan sendirinya bagaimana Anda akan bersikap. Masihkah panjenengan ini dalam bernaung sebagai naungan dari pengamal-pengamal thariqah di Indonesia akan bernaung kepada Patman, ada truk loh, atau akan bernaung di bawah Jatman? Ini monggo kepada para mursyid, pada muridin, kepada muhibbin. Tapi kalau menurut kami, amanah yang telah diberikan kepada Habib Lutfi bin Yahya dan kepengurusannya pada tahun itu 2018 ini sangat-sangatlah mengecewakan, Lur. Sangat-sangat mengecewakan. Karena apa? Ternyata di situ diterangkan dokumen yang dibawa ke notaris oleh pengurus Jatman pada waktu itu baru diketahui beberapa hari yang lalu oleh pengurus NU. Ternyata tidak ada koordinasi antara pengurus Jatman di saat dipegang oleh Habib Lutfi dan yang lain dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau seperti ini apakah bisa dibenarkan? Kenapa nggak ada koordinasi? Kenapa nggak ada musyawarah? Dengan dalih apa kok berani secara sepihak membawa badan otonom yang kemudian dilabeli dengan perkumpulan la ahli thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Untuk itu saudara-saudaraku yang saya banggakan, monggolah para sesepuh, para kiai, ya, apalagi kepada mursyid-mursyid thariqah dalam membimbing umat Nahdliyin benar-benar dengan tujuan yaitu membersihkan hati. Karena apa? Kita di masyarakat ini, kita di masyarakat, kita yang berada di akar rumput. Begitu giatnya para jamaah ahli thariqah, begitu ta'zimnya para jamaah ahli thariqah, begitu mengagungkannya, menghormatinya. Pokok apa sing dingendikake neng
para mursyid itu adalah sendika dawuh. Ini yang berjalan di akar rumput jamaah-jamaah ahli thariqah. Kami harap kepada para pengurus-pengurus thariqah, apalagi kepada pengurus-pengurus jatman yang berada di bawah naungan PBNU, untuk benar-benar membimbing umat, mengarahkan jamaah ahli thariqah benar-benar untuk beribadah, bertawajuh, wusul ilallah, mahabbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai para ahli thariqah ini diajarkan untuk mengkultuskan seorang mursyid. Ini yang berbahaya menurut saya. Ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi pada saat kepemimpinan yang dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya. Nyatanya seperti itu kan. Dari beberapa kiai pun ada yang berani berkomentar betapa ruginya NU kalau kehilangan Habib Lutfi. Kan aneh. Habib Lutfi kalau tidak bergabung dengan NU tidak mungkin menjadi ketua Jatman. Berarti yang butuh itu siapa? NU nggak butuh siapa-siapa. Kitalah yang butuh dengan NU, lur. Kita yang butuh dengan NU, karena NU ini adalah warisan dari para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada Masyayikh Lirboyo yang menyampaikan kerugiannya NU kalau kehilangan Habib Lutfi bin Yahya. Ini secara tidak langsung ada doktrin, penanaman doktrin dalam akal bawah sadar para warga NU untuk mengkultuskan seseorang, Habib Lutfi bin Yahya. Walaupun kita tahu betapa tawadhunya beliau sebagai tokoh sufi dunia kan. Itu sebuah keharusan tentunya. Namun di tengah-tengah perjalanan ternyata kan ada seperti ini. Jadi kan akhirnya kita menemukan sebuah kejanggalan. Ada maksud apa dan tujuan apa? Sebagai tokoh sufi dunia, sebagai orang yang dituakan di dalam organisasi NU, yang diberikan amanah sebagai ketua Jatman, jadi marilah kita bersama-sama untuk berpikir lebih jernih. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah tetap kita harus jaga. Ukhuwah nahdiyah, kita pun harus berpegang teguh dengan itu. Jangan sampai NU ini diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah kita akan mendukung hal-hal yang seperti itu? Harapan kita tidaklah. Ya. Sing butuh NU itu kita. NU tidak butuh siapa-siapa, lur. Ya. Habib Lutfi bin Yahya tidak akan menjadi ketua Jatman kalau Habib Lutfi tidak bergabung di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Percaya ataupun tidak, adanya seperti itu. Beliau menjadi topik trending karena beliau sangat gencar dulu di dalam organisasi NU. Seandainya beliau
tidak di dalam organisasi NU, ya tidak akan menjadi ketua Jatman, tidak akan diberi kepercayaan, tidak akan diberi amanah sebagai ketua Jatman yang menahkodai para pengamal ahli thariqah. Jadi sekarang sudah paham betul ya kepada para warga Nahdliyin apa yang terjadi, gejolak seperti ini. Tetap kita harus dengan kepala dingin, namun kita tetap harus waspada kepada siapapun orang-orang yang diberikan amanah. Kami sebagai orang-orang di akar rumput berharap kepada para petinggi-petinggi, orang-orang yang sedang diberi amanah di dalam organisasi NU, janganlah kalian semena-mena dalam mengurus NU. Karena satu yang harus dipahami betul, orang yang diakui sebagai santri dari Mbah Hasyim Asy'ari adalah orang yang ngurusi NU, bukan pengurus NU. Ini harus dicamkan. Ngurusi NU, mengurus NU, dan pengurus NU, dua kalimat yang berbeda. Ngurusi NU, terkadang bisa saja terjadi pengurus NU tapi tidak mengurusi NU. NU adalah sebuah organisasi yang di dalamnya banyak jamaahnya, banyak warganya. Ya pikirkan warganya. Ada gejolak apa di arus bawah? Ada masalah apa di kalangan bawah? Di warga NU. Ya itu yang harus dipikirkan. Dari segala hal masalah yang dihadapi, yang terjadi di akar rumput, untuk direspon, ditanggapi dengan bijaksana. Jangan hanya bijaksana tapi tidak bijaksini. Oke ya. Kalimat yang harus dicamkan. Habib Lutfi tidak akan menjadi ketua Jatman kalau beliau, Habib Lutfi, tidak bergabung di dalam organisasi NU. Jadi, untuk Masyayikh Lirboyo, jangan sampai Anda mengarahkan doktrin di bawah alam sadar para warga NU untuk mengkultuskan seseorang. Tapi bawalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawalah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jauh dengan ajaran-ajaran, bukan dengan cara mengkultuskan. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, orang yang diakui menjadi santri dari Mbah Hasyim Asy'ari adalah orang-orang yang mengurusi NU, bukanlah pengurus NU. Karena bisa saja terjadi pengurus NU belum tentu ngurusi NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.